orang tua tahu anaknya menyakiti temannya, itu dibiarin saja dengan alasan kan masih anak-anak. Jadi kalau anak bisa cerita, mama aku tadi begini-begini, oh itu orang tua harus seneng karena mereka dipercaya sama anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDI, berjumpa lagi dengan saya Dr. Maya di podcast Media Dr. Mojopahit. Hari ini kita akan membahas bullying pada anak-anak dan remaja. Dengan narasumbernya Dr. Ira, monggo memperkenalkan. Baik, terima kasih Dr. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rositawati, berpraktik sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Ya, salam kenal buat semuanya. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana baik. Dokter Maya? Saya alhamdulillah baik. Hari ini kita membahas tentang bullying gitu dok, yang sekarang lagi mungkin dari anak-anak kita, anak saya pun juga kadang bercerita dengan teman-temannya juga gitu gitu. Sebenarnya bullying itu artinya apa gitu, atau definisinya bullying yang sebenarnya itu apa gitu? Karena kan kadang anak-anak itu ceritanya ada yang misalnya gini, ada temenku itu bilang, kamu itu loh kok gak tinggi-tinggi sih, padahal kedua orang tuamu tinggi, seperti itu. Kadang ada juga yang temanmu itu loh kok si A itu loh kok centil ya. Nah itu yang mana, yang berupa fisik atau hanya perkataan aja yang dinamakan bullying itu dok? Iya. Ya memang isu bullying ini tidak pernah habis ya dibahas, dari sudah sangat lama sekali hingga apalagi sekarang eranya sosial media, kita sangat terpapar yang namanya cyber bullying ya. Jadi bullying yang dilakukan di sosial media. Jadi kalau definisinya bullying itu sendiri adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, bahkan mungkin mengintimidasi ya, baik berupa perkataan, fisik ya, atau menyebarkan rumor atau berita yang belum jelas kebenarannya tentang seseorang tersebut ya, yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki power lebih dibandingkan dengan korban gitu. Jadi pelaku ini biasanya entah dia itu badannya yang lebih besar atau lebih kuat ya, atau mungkin dia lebih kaya, atau dia mungkin memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang akan dibully, seperti itu. Jadi seperti yang Dokter Maya katakan, tidak hanya berupa fisik saja ya, fisik misalkan mencubit, memukul, menendang ya, bisa juga berupa perkataan ya. Perkataan itu yang tujuannya mempermalukan si korban ya, menyakiti, dan yang didapatkan dari pelaku bisa rasa senang mungkin ya, rasa kepuasan tersendiri seperti itu, dan menunjukkan powernya dia gitu loh, dia kayak punya kuasa seperti itu sih Dokter Maya. Terus bagaimana kita, peran orang tua itu untuk menyikapi cerita anak tentang bullying? Misalnya anak kita cerita di sekolahnya, cerita ke kita, gimana dok? Cara menyikapi cerita itu sama edukasi kita ke anak-anak kita atau ke masyarakat luas. Jadi bullying ini sebelum nyampe ke situ ya, sebelum sampai ke situ mungkin saya juga perlu membahas kenapa kok bullying ini juga penting banget untuk kita ketahui bersama, bahkan kita cegah ya sedini mungkin, sebisa mungkin dari lingkup keluarga ya, yang paling dekat seperti itu. Karena
dampaknya dari bullying itu terhadap seseorang ternyata sangat besar. Bukan hanya kesedihan yang sementara, tetapi bisa kesedihan yang sifatnya permanen hingga berpengaruh kepada kepribadian anak. Jadi bukan hanya dampaknya itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bisa sampai ke masa, kalau dia anak-anak bisa sampai ke masa remajanya hingga ke dewasa. Karena ngaruhnya di self esteem, penilaian diri. Mereka-mereka yang seringkali menjadi korban bullying itu biasanya terjadi kurang percaya diri, ya, hingga sampai pada penilaian diri yang buruk. Jadi citra diri yang buruk. Kalau seseorang atau seorang anak itu sudah memiliki citra diri yang buruk, maka kerap kali dia ini nggak hanya pada waktu anak-anak saja mengalami bullying, pada waktu nanti besarnya pun, bahkan sudah bekerja pun kadangkala menjadi korban bullying dari lingkungan terdekatnya. Karena mungkin dia tidak mampu menolak, tidak mampu membela diri gitu ya, tidak mampu bersikap atau meminta tolong ya, speak up ya, terhadap kondisi atau tindakan tidak mengenakan yang dia dapat. Nah, peran orang tua nih ya, peran orang tua ini besar banget ya. Kalau ditanya peran orang tua, kita jadi kayak bertanyanya itu gimana sih pola asuh yang terbaik gitu ya, supaya anak kita ini nggak dibully dan nggak juga membuli. Karena kadangkala ya kita tidak tahu kalau ada perilaku-perilaku yang kurang tepat yang mungkin dilakukan oleh anak kita karena mungkin terpengaruh oleh teman sebayanya ya. Teman sebayanya ini bisa di sekolah atau di lingkungan dekat rumah. Makanya kita harus aware, kita sering sejak sedini mungkin untuk meningkatkan komunikasi dengan anak. Seperti kalau misalkan di rumah ya ada setiap ada kesempatan ya, gunakan untuk melakukan bincang-bincang dengan anak. Gimana kabarnya di sekolah? Teman-temanmu bagaimana? Apakah mungkin menyenangkan atau mungkin ada yang kurang menyenangkan sikapnya ya. Jadi kita sedini mungkin membiasakan ya. Kadangkala tidak terbiasa untuk menanyakan hal itu. Seringkali yang kita tanyakan adalah gimana, ada tugas, sudah ngerjakan tugas, ada PR, sudah ngerjakan PR ya, sudah makan, gimana tugasnya yang kemarin gitu. Seperti itu. Jadi seputar tugas-tugas ya, lupa kalau anak ini juga punya perasaan ya, apalagi di masa-masa anak itu membangun atau menjaga dan mengembangkan aspek perasaan atau emosi ini juga sangat penting. Jenengan tadi kan cerita ada perubahan gitu, perubahan dari sikap atau kira-kira kalau karakter bisa berubah gitu dengan bullying itu tadi? Iya. Karakter ini maksudnya kepribadian ya. Iya. Memang kepribadian itu dibentuk kan memang lama ya, dari sejak masa pengasuhan sampai sekitar 18 tahun itu sudah mulai terlihat cirinya gitu ya. Ciri ini apakah bisa berubah? Sebenarnya yang berubah setelah 18 tahun itu fleksibelnya, kedewasaannya. Jadi kalau cirinya itu memang pada usia 18 tahun itu sudah lebih jelas seperti itu, tetapi dia bisa lebih fleksibel ya, tidak kaku kepribadiannya. Nah, ini terkait dengan bullying ya. Terkait dengan bullying. Iya, karena yang tadi saya sebutkan bahwa bullying ini mempengaruhi self esteem anak atau penilaian diri anak ya. Pribadinya yang awal mungkin sudah cenderung tertutup misalkan, jadi lebih tertutup lagi bisa jadi ya. Atau bahkan mungkin bukan pribadinya yang berubah seperti itu, tetapi si anak ini bisa mengalami gangguan suasana perasaan ya, gangguan kecemasan ya, yang mana bisa kita kenali dari sikap perilakunya sehari-hari ya. Misalkan dia mungkin lebih murung, tidak nafsu makan ya, atau mungkin kondisi prestasi di sekolah menurun ya, sering mengeluh sakit fisik ya pada saat mungkin
mau masuk sekolah itu sering mengeluh sakit fisik, entah itu sakit perut, sakit kepala, ya itu harus dikenali sedini mungkin. Apa saja kira-kira dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari bullying itu, Dok? Iya. Dan mengapa hal ini penting untuk kita ceritakan atau kita bahas di sini? Oh ya. Jadi tadi sempat saya sebutkan ya kalau bullying ini bisa berdampak sampai pada kepribadian anak ya. Dampak yang mungkin tampak langsung adalah gangguan emosi ya, gangguan suasana perasaan seperti depresi pada anak ya. Kemudian gangguan kecemasan di mana anak mengeluhkan sakit fisik ya, bisa jadi dalam bentuk fisik atau mungkin dia menjadi lebih mudah marah, lebih mudah emosional, irritable gitu ya dibandingkan biasanya. Atau mungkin dia menolak untuk bermain bersama yang biasanya dia mau main bersama seperti itu. Ada juga yang seperti ini, Dok. Misalnya dia itu sehat tapi dengan alasan yang gara-gara tadi akhirnya aku tuh perutku sakit, badanku enggak enak. Bisa seperti itu bisa juga demikian ya, Dok? Juga iya. Jadi sebelumnya mungkin Dengan dia alasan baik-baik apapun saja gitu, tapi ya. begitu mungkin mendekati mau masuk sekolah dia malamnya bisa jadi Iya. sakit kepala mah. Begitu ketika diingatkan tentang sekolahnya dia menjadi banyak bahasa tubuh atau mungkin kecemasan yang tampak secara verbal ataupun non verbal yang ditunjukkan oleh anak. Iya. Terus bagaimana cara menyikapi orang tua gitu, yang apabila anak kita itu curhat, malah kadang orang tua tidak support juga, malah ikut membuli anaknya juga, kadang menyalahkan ya. jadi ikut menyalahkan juga, kan kadang bikin anak semakin down karena orang tua malah membanding-bandingkan dengan yang membullying anaknya sama anaknya, kadang seperti itu juga. Betul. Ada itu sikap yang harus dilakukan untuk menghadapi hal yang seperti itu bagaimana, Dok? Ya, jadi karena tadi saya lupa satu hal yang bisa berdampak juga pada sebelum kita masuk yang pertanyaan ini ya, bahwasannya korban bullying ini juga berdampak pada kelak dia bisa jadi berbalik membuli gitu, karena rasa sakit hati ya, mungkin rasa sakit hati, emosi negatif yang terus-menerus didapatkan itu kan menimbulkan memori tersendiri ya, memori yang cukup kuat, bahkan kelak di kemudian hari dia bisa balik menjadi pembuli juga seperti itu, karena itu ada ini juga teorinya di mana maksudnya penelitian yang menunjukkan bahwasanya mereka yang membuli itu biasanya juga korban bullying juga seperti itu. Makanya kenapa kita menjadi orang tua pun harus introspeksi diri ya, harus introspeksi diri sebisa mungkin, memang membangun komunikasi dengan anak itu kita dalam keadaan emosi yang cukup baik ya, itu kesadaran diri yang cukup baik, supaya apa? Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kita pikirkan baik-baik ya, kita pikirkan baik-baik supaya kadang-kala kan ketika orang tua lelah ya, orang tua sangat sibuk, capek ya, kan tegangan dia menjadi tegang kan, dia tegang dan akhirnya kadang-kadang kata-kata yang keluar itu tidak kita sadari itu bentuknya seperti memojokkan anak ya, membandingkan anak ya, yang sering memang membandingkan anak ini juga termasuk sesuatu hal yang cukup mengintimidasi anak ya, sehingga anak timbul suatu emosi negatif di mana dia kayak melakukan sesuatu karena ingin nyenengin ibunya, ingin nyenengin mamanya seperti itu ya, sehingga tidak didasari pada emosi positif seperti itu ya, kayak cinta, rasa syukur seperti itu. Nah, yang pertama itu tadi ya, orang tua harus introspeksi, harus saat berhadapan dengan anak itu berada pada kondisi yang kesadaran yang cukup baik ya. Kemudian yang kedua ya, pola pengasuhan mungkin juga perlu dipelajari lagi para orang tua ya, pola pengasuhan yang
perlu kita hindari itu yang seperti apa gitu ya. Salah satunya yang otoriter ya, karena pola pengasuhan yang otoriter itu membuat anak menjadi berada pada kondisi kecemasan ya, mudah ragu ya, kemudian takut seperti itu ya, insecure begitu ya. Kadangkala emosi-emosi negatif yang dirasakan anak ya, itu dilampiaskannya keluar ya, maksudnya di luar rumah ke temannya ya, atau mungkin dia mendapati anak yang itu mirip seperti dirinya kalau di rumah, yang dimana dia tampak kecil, dia ingin mendapatkan power dengan membuli anak tersebut gitu ya. Makanya biasanya mereka yang dibully itu kayak ada karakter tersendiri gitu ya buat yang membuli itu, di mana mereka biasanya nggak bisa membela dirinya, nggak mampu membela diri dengan baik ya, nggak yang cenderung diam aja kalau dilakukan tindakan yang tidak mengenakan seperti itu ya. Itu kemudian juga tidak pola pengasuhan yang membiarkan begitu saja anaknya melakukan apapun itu diam aja gitu ya, atau permisif ya gitu ya. Jadi anak mungkin orang tua tahu anaknya menyakiti temannya, itu dibiarin saja dengan alasan kan masih anak-anak gitu. Justru pada waktu anak-anak saatnya yang terbaik kita untuk memberitahu, tidak boleh bersikap demikian. Karena apa? Karena itu akan menyakiti dia ya, akan menyakiti anak tersebut ya. Rasa sakit enak nggak kalau kamu merasa sakit? Kan pastinya nggak enak ya. Jadi mengenalkan sebenarnya sikap yang bisa ditangkap oleh seorang anak itu dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua itu menunjukkan empatinya kepada anak ya, bagaimana ketika anak menghadapi masalah orang tua hadir untuk ikut memahami apa yang dirasakan. Misalkan nih si anak datang dengan menangis ya, orang tua mungkin capek ya, sehingga kenapa kamu menangis? Udah gitu aja kok nangis gitu ya. Maksudnya itu hal sepele sih sebenarnya, tapi mungkin karepnya orang tua nggak bermaksud begitu, tetapi waktunya nggak cukup untuk menyediakan waktu untuk oh ya nak, ada apa seperti itu ya, apa yang terjadi. Kadangkala bercerita untuk menjelaskan itu mungkin gitu nggak ada waktu. Iya seperti itu. Jadi penting sekali meluangkan waktu dan memperhatikan ya, awareness terhadap suasana perasaan anak ya, emosi anak ya, karena dengan orang tua memberikan waktu yang cukup, maka anak itu akan merasa aman. Dia tahu tempat berpulang ketika dia merasa enak atau tidak enak, itu dia mau kemana. Nanti si anak itu harus merasa nyaman dengan kedua orang tuanya, paling nggak orang rumah dahulu kalau bisa ya Dok ya. Jangan sampai mencari rasa nyaman di luar dari keluarga. Betul gitu, iya betul sekali ya. Jadinya rasa nyaman itu semacam kalau kita lagi ada masalah, kita itu kayak pengen balik lagi ke tempat nyaman kita. Nah kalau tempat nyaman kita itu adalah ada yang terdekat oleh orang tua, jadi kan apapun yang mungkin terjadi yang tidak enak pada kita bisa bercerita ya. Anak itu bisa bercerita kepada orang tua untuk mendapatkan. Jadi kalau anak bisa cerita, mama aku tadi begini, oh itu orang tua harus seneng karena mereka dipercaya sama anak ya untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan keluh kesah, dan ada solusi gitu ya. Betul. Biar ada solusi, dan yang terlebih lagi adalah memang dukungan. Jadi sikap-sikap kita ya dalam bentuk sikap yang mendukung semacam, yang pertama mendengarkan dulu ya, anak bercerita mungkin aku tadi ini buku tadi ketinggalan, terus aku diejek sama teman misalkan begitu ya. Nah, kita mendengarkan, kita menyimak dulu, terus kita mungkin bertanya, apa yang kamu rasakan, kamu sedih kah, kayak gitu ya. Jadi anak juga belajar mengenali perasaannya, memverbalkan rasa tidak enak. Oh ini namanya sedih gitu ya. Sedih, empati itu ya, sedih bahagia, jengkel, marah, senang ya, itu bahasa-bahasa yang perlu sering dibiasakan dalam berkomunikasi dengan anak ya.
tidak hanya pada saat dia jengkel, pada saat dia senang pun kita juga kalau bisa tanya, ada apa kamu kok senang gitu kan. Biar mungkin terjalin ya dok. Betul. Kita Ya, tahu kedekatan. anak ini, oh jadi kita akan lama-kelamaan kita jadi tahu anak ini lagi sedih atau bahagia atau ya rasa empatinya juga timbul Ya, gitu. pernah ya, Dok? nggak kita itu ditanya ya, kamu kenapa? Terus kita jawabnya nggak tahu kenapa gitu. Karena mungkin dari kecil kita nggak ngerti yang namanya perasaan nggak enak itu sedih. Perasaan nggak enak itu namanya jengkel. Perasaan nggak enak itu marah atau malu atau kecewa. Kadang kalau kita nggak ngerti, jadi kita kalau ditanya nggak ada apa-apa, nggak tahu kayak gitu. Ya, jangan salahkan anak kita gitu loh kalau memang mereka menjawab begitu, karena mungkin mereka nggak ngerti rasa nggak enak ini namanya apa gitu. Karena sebagai orang tua mungkin nggak pernah juga komunikasi begitu, kedekatannya Mungkin jadi juga nggak tahu. wawasannya mungkin kurang, atau ya kalau sekarang saya rasa semakin edukatif ya orang tua zaman sekarang, karena kan pakai gadget dan banyak sekali edukasi tentang mental health juga. Terus biasanya ya dok, kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang anak itu melakukan bullying kepada sesama temannya? Ya, Biasanya. jadi kadangkala anak-anak kita itu udah tahu ya kalau dibully itu nggak enak ya. Terus bahwasanya sikap begitu tidak boleh. Kadangkala mereka tanpa disadari itu mereka menjadi bagian yang ikut membuli, karena mungkin ada ketakutan dari yang ada kayak pelaku geng temannya utamanya, mungkin jadi dia ikut-ikut circle ya. Sekarang kalau yang terkenal itu circle ya. Seringkali pasien-pasien remaja saya mengeluhkan di sekolah itu banyak circle. Nah, kalau dulu kita ngomongnya geng-geng blok sana, blok betul, sini gitu ya. gitu. Terus mengunggulkan circle masing-masing ya, merendahkan circle yang lain ya. Jadi salah satunya memang ya bagian dari masih proses pencarian jati diri iya. Terus yang lainnya adalah penyebabnya yang utama, dia mungkin pernah ya dibully ya, baik itu atau disikapi yang tadi ya, diremehkan, dikata-katain, atau disikapi yang tidak baik, atau mungkin baik fisik, verbal dari orang-orang terdekatnya bisa jadi. Dimana anak itu kan peniru yang cukup ulung ya, apalagi di usia-usia tertentu itu mereka sangat cepat sekali meniru hal-hal sikap perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka bisa jadi menangkap itu dari perilaku. Jadi kalau ilmu perilaku kan begitu ya, nggak perlu diajarin begini-begini, tetapi karena di sekitarnya sering ada perilaku kekerasan, mereka jadi mencontoh. Atau ada emosi negatif yang sering didapat pada si anak ini ya, mungkin dari keluarga yang ada masalah dalam keluarga, dia melihat banyak pertengkaran dari keluarga, jadi dia melampiaskan rasa kemarahan, rasa nyeri di dalam dirinya itu dengan bersikap salah gitu ya, bersikap displacement ya, baik itu dengan emosi verbal ya ataupun fisik gitu. Dari semuanya tadi gitu, kira-kira ada pesan atau saran bagi orang tua dan remaja di era yang rawan bullying seperti saat ini tuh harus bagaimana gitu dok? Kan sekarang juga sosmed seperti itu juga, di TikTok juga ada gitu. Jadi kita sebagai orang tua ini edukasinya bagaimana ke anak? Iya. Baik. Jadi sebagai orang tua alangkah baiknya kita meningkatkan wawasan dan tentang kesadaran untuk terus melakukan pendampingan pada anak ya. Sepertinya anak-anak kita sudah besar, sepertinya sudah remaja, sudah bisa dilepas ya, belum tentu ya. Pada masa-masa pencarian jati diri hingga usia mereka 18 tahun, kita tetap harus mengawal ya. Karena tantangan tiap usia itu berbeda-beda.
tidak hanya berhenti bullying itu di usia misalkan 6, 10 tahun, bahkan 18 ya, itu pun juga masih mungkin tetap terjadi. Karenanya semakin kita membangun kedekatan dengan anak ya, orang tua bisa menjadi tempat kembali atau berpulang anak, sehingga anak bisa menyampaikan keluh kesahnya yang terdekat kepada orang tua. Terus orang tua ketika anak sudah remaja sebisa mungkin juga menempatkan diri sebagai setelah dekat ya, sebagai konsultannya juga gitu. Makanya kedekatan ini penting banget supaya anak itu apa-apa bisa konsul ya, bisa tanya ke orang tua dulu seperti itu ya. Kemudian orang tua ini kan udah berhasil ya menjadi orang tua, tentunya juga melewati banyak pengalaman-pengalaman kan. Nah, sebisa mungkin juga mengajarkan kepada anak ya, buat mencegah menjadi korban bullying, supaya mereka berani untuk bersikap ya ketika ada perilaku atau sikap yang tidak nyaman kepada diri mereka tidak diam saja, jadi belajar untuk membela diri ya. Ini rasanya remeh ya, membela diri itu bukan berarti kita belajar bela diri silat seperti itu ya, bukan, tapi diri sendiri itu bisa memprioritaskan dirinya sama pentingnya dengan orang lain ya, bahwasanya menempatkan diri sendiri sejajar dengan orang lain, kita tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Ini penting banget kepada anak ya, mengajarkan empati kepada anak, kemudian mengajarkan menghargai ya, saling menghargai kepada anak supaya anak paham ya, bahkan dari mungkin belajarnya dari lingkungan terdekat dulu, bagaimana mungkin sikap dengan ART misalkan ya, memanggil dengan panggilan yang menghargai seperti itu ya, itu contoh-contoh yang paling mudah. Kemudian sikap belajar untuk bisa membela diri, salah satunya ketika ada sikap atau perilaku yang tidak pas yang sampai pada dirinya, dia bisa untuk menolak gitu ya, dia bisa mengatakan kepada sang pelaku tersebut bahwasanya dia tidak menyukai sikapnya yang demikian kepada dia ya. Bahkan dia bisa berhak untuk bertanya kenapa dia bersikap seperti itu. Itu untuk melatih anak ya, pola pikir anak bahwasanya tidak diperkenankan memang segala sikap kekerasan, baik itu dirinya kepada orang lain maupun orang lain kepada dirinya, karena tiap orang itu bernilai ya, setiap orang itu berharga dan kita harus menghormati seperti itu. Terus juga yang berikutnya adalah mengajarkan kepada anak untuk berani meminta pertolongan ketika dia dalam keadaan kesulitan ya. Jadi ada 3 hal kalau nggak salah yang itu harus dimiliki anak ya, kemampuan yang harus dimiliki anak. Ketika dia ditolong itu dia mampu berterima kasih. Ketika dia salah ya, itu bukan akhir dari segalanya dan dia bisa meminta maaf. Dan ketika dia mengalami kesulitan ya, dia bisa meminta tolong ya. Ini 3 hal yang cukup sederhana, harus diingat ya dok. Cukup sederhana tapi penting banget dimiliki dalam mindset anak. Bullying ini kalau dibahas itu buaya sekali ya dok, sebenarnya nggak anak-anak dan remaja, mungkin dewasa. Betul. Seperti kita mungkin juga ada gitu, nggak habis-habis gitu dok. Kasih ilmunya dok. Barangkali ada yang mau konsultasi jenengan di mana aja prakteknya dok? Jadi terima kasih atas kesempatannya ya, alhamdulillah. Saya berpraktik sehari-hari di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto ya, setiap Senin sampai Sabtu ya, dari jam 8 sampai jam 12-an ya. Kalau sore hari Senin dan Rabu di Rumah Sakit Kamar Mustika ya, sore jam 15 ke bawah, dan Selasa Kamis di Rumah Sakit Hasana. Rumah Sakit Hasana. Padahal berarti ya setiap hari dengarkan orang curhat gitu dok. Alhamdulillah. Baik dok, terima kasih banyak ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya sebagai ibu juga banyak belajar. Terima kasih banyak dok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.